Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Pratiwi. Saya mengajar pendidikan ekonomi di SMA Negeri 1 Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Kibang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas disiapkan dulu. Ayo. Hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, sebelum belajar saya absen dulu 10.3. Ahmad Riza Pratama, Ahlakul Karimah, Andika Setia Pradana, izin. Azura Kailayana, Anggun, izin ya. Dwiki Agustin, Fabian Alfarizi, Levi, Indah Lestari, Nia Ramadhani, Ratu Kirana, Silvi, Siva, terakhir Fania. Izin juga. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu terkait dengan uang. Tentunya kalian tidak asing terkait dengan materi uang, karena tiap hari kalian tentunya memegang uang ataupun menggunakan uang sebagai alat apa? Transaksi, baik jual beli maupun online, pasti menggunakan uang. Ini terkait materi kita hari ini. Tapi sebelum kita ke materi, kita akan ke tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih terkait dengan uang. Silahkan kalian lihat di layar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita, ada 3. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian pembayaran tunai. Jadi, kalian ini diharapkan tahu apa sih pengertian dari pembayaran tunai itu. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi hasil diskusinya tentang syarat uang. Jadi, tujuan pembelajaran kita siang hari ini itu ada 3. Yang pertama, kalian harus tahu pengertian uang. Kedua, fungsi uang itu untuk apa. Dan yang ketiga adalah syarat-syarat uang itu apa aja. Ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Terus sekarang saya mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan uang itu? Ada yang tahu? Apa?
Iya, pengertian uang itu adalah segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Untuk apa? Melakukan transaksi. Itu merupakan uang. Di sini yang diakui oleh pemerintah yang sah. Itu pengertian daripada uang. Uang nanti ada macam-macamnya. Terus bagaimana Anda menggunakan uang tersebut? Ayo, siapa yang bisa ngasih contoh? Apa? Alat pembayaran yang kalian gunakan setiap hari itu bentuknya seperti apa? Ada uang kertas, terus uang logam. Uang kertas itu biasanya nominalnya berapa? Ada 1.000 sampai 100.000. Kalau yang logam? 50, terus ada 500 dan 1.000. Ada 50 tapi yang dulu. Kalau sekarang itu 500 sampai 1.000. Ini terkait dengan uang. Sekarang kita akan masuk ke materi uang. Di sini saya punya video terkait dengan uang. Kalian nanti silahkan menganalisis terkait dengan masalah yang ada di video ini. Silahkan perhatikan. Bank Indonesia tahun lalu mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia berupa pecahan Rp75.000. Hingga kini, penukaran uang edisi khusus Rp75.000 tersebut masih bisa dilakukan di seluruh kantor BI dan jaringan kantor bank. Terlebih, layanan penukaran uang biasanya kerap diburu masyarakat jelang Lebaran. Lalu, apakah uang pecahan Rp75.000 bisa digunakan untuk transaksi? Setiap orang dilarang menolak menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran. Bagi yang menolak rupiah, bisa dikenakan pidana berupa kurungan dan denda. Nah, kalau sahabat Kompas TV sudah punya uang edisi khusus pecahan Rp75.000 ini belum? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu tadi contoh video terkait dengan uang pecahan Rp75.000. Kalian pernah lihat? Nah, terkait dengan uang pecahan Rp75.000 ini, nggak semua orang mau menerima, karena memang susah. Susahnya apa? Terkait dengan pembulatannya. Kalian silahkan terkait masalah uang Rp75.000 ini tadi ya, silahkan kalian cari penyelesaiannya seperti apa. Karena di situ tadi ada juga bahwasanya uang 75 ini ada masyarakat yang tidak mau menerima. Kalian kan tadi dengar toh? Nah, tapi pada dasarnya di undang-undang itu wajib. Karena apa? Itu termasuk uang yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Di sini saya sudah menyediakan LKPD. Kalian silahkan kerjakan. Di sini sudah ada pertanyaannya. Untuk menjawab, kalian boleh menggunakan buku ataupun lewat HP, Google. Itu terserah. Yang penting dikerjakan. Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan. Taruh di sana, kelompok 2. Kasih mbaknya sana yang ujung. Dah, silahkan. Ada pertanyaan? Apa? Maksud dari LKPD itu, kalian tadi kan sudah melihat videonya tuh. Terkait dengan masalah apa? Uang Rp75.000. Di situ setelah kalian melihat video, kalian disuruh menganalisis masalah yang terjadi pada video tersebut itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, syarat-syarat uang Rp75.000 itu seperti apa sih?
syaratnya kok bisa keluar dan bisa dilegalkan itu apa? Silahkan dicari. Boleh di buku maupun di internet. Silahkan dikerjakan. Ini kan sudah dibikin kelompok. Jadi silahkan dikerjakan per kelompok. Nanti kalau sudah selesai silahkan presentasi maju ke depan. Ya udah. Buka Google boleh. Coba mana? Oh. Yang mana? Nomor 3, analisis jenis-jenis uang pada video tadi. Ayo. Jenis-jenis uang itu ada berapa? Ada 2, yaitu jenis yang satu dan kertas. Uang logam itu yang seperti apa? Uang kertas itu yang seperti apa? Di buku paket ada halaman 186 terkait dengan jenis-jenis uang. Terus apa lagi? Yang nggak paham? Apa? Yang nomor 5, coba soalnya apa? Cara mendeteksi uang, maksudnya cara membedakan uang asli dan uang palsu itu seperti apa? Dilihat dari struktur kertasnya, kasar atau tidak. Terus satu lagi, ada benang emasnya. Tuh, yang terutama ada benang emasnya. Contoh, lupa saya. Nih, asli toh. Langsung meling-meling ini. Nih, ini contoh uang aslinya. Kelihatan enggak? Iya no, kan warna pink. Warna merah-merah pink. Di sini ada gambar siapa? Pak Karno dan Bung Hatta. Ada benang emasnya. Ini ada emasnya loh, walaupun hanya sekian gram. Ya. Karena syarat jenis uang itu diantaranya ini, harus ada emasnya di dalamnya. Makanya uang ini laku karena itu. Kalau cuman kertasnya aja nggak laku. Karena di dalamnya, di dalam emas ini, dalam garis kuning ini ada kadar emasnya. Tuh. Ini uang kertas. Kalau uang logam seperti apa? Ya ini. Nih, kalian kalau dikasih ini pasti nggak mau. Ini dari apa? Logam. Tuh. Tahu perbedaannya? Tahu. Ini uang di Indonesia. Bentuknya seperti ini. Nominal terkecil di Indonesia ada di 500 rupiah. Tertinggi 100.000. Tuh. Ciri-cirinya. Dia biasanya kalau diginiin susah nih. Tuh, susah ngelupas. Ini kalau yang asli, nggak cepet pudar. Tuh, di Terawang lihat tuh ada benang emasnya. Bawa tau kalian uang? Asli nggak? Asli. Oh. Udah selesai, pintar kelompok sini. Kelompok 3 pintar. Yang lain? Sudah siap untuk presentasi? Oke, kelompok 1. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Prima. Analisislah masalah apa yang terjadi pada video yang ditayangkan tersebut. Masalah yang terjadi dalam video adalah apakah uang pecahan 75 bisa digunakan untuk transaksi?
Jawabannya bisa. Jelaskan syarat-syarat uang pecahan 75.000 yang diterbitkan oleh pemerintah. Syarat penukaran uang adalah cukup menggunakan 1 KTP, maksimal mendapatkan 100 lembar uang pecah 75.000 setiap harinya. Penukaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor BI sesuai pada lokasi. Membawa uang tunai senilai yang ditukarkan. Berikut contoh-contoh dari gambar dan nama-nama mata uang tersebut. Yang pertama ada Indonesia, yaitu nama mata uang rupiah. Inggris pound sterling, Korea Selatan won. Berikut gambar-gambar nama mata uang logam dan kertas. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan teman-teman yang lain yang mau tanya untuk kelompok 1. Mbak. Jelaskan fungsi uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Contoh, seorang petani membutuhkan Cangkul, dia dapat menjual hasil panen untuk mendapatkan uang. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli cangkul. Fungsi turunan uang adalah sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpan kekayaan, dan alat penggalih kekayaan. Terus yang lain. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Mengapa pemerintah mencetak uang 75.000? Mengapa pemerintah Indonesia menciptakan uang 75.000 rupiah? Ini merupakan bagian dari memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Menteri Sri Mulyani menuturkan bahwa penerbitan uang pecahan Rp75 bukan untuk beredar secara luas seperti uang pecahan lainnya, tetapi sebagai bentuk syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian yang telah dilakukan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Cukup untuk kelompok 1? Cukup. Silahkan ditutup kalau memang sudah cukup. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, sekarang ganti kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Agustin dan teman di sebelah saya Chelsea Amalia, Dita Deviani, Azura Kaila Layana. Nia Rahmadani. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dita. Analisislah jenis-jenis uang yang terdapat pada video. Fungsi uang pecahan 75.000 yaitu sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bagaimana keterkaitan antara nilai nominal uang pecahan yang tertulis 75.000 dengan konsep nilai uang? Jelaskan pendapat Anda. Jenis uang ada 2 yaitu uang kertas kartal yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Uang giral yaitu dalam bentuk cek dan giro. Bagaimana cara mendeteksi uang? Cara mendeteksi keasliannya uang yaitu uang asli memiliki tekstur yang lebih kasar dan uang kertas yang lebih tebal dibandingkan dengan uang palsu yang bertekstur halus dan tipis seperti kertas HVS.
Apakah ada pertanyaan? Apakah yang dimaksud dengan nilai intrinsic? Nilai yang berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang. Sudah? Sudah cukup? Coba bahan pembuat uang itu apa aja? Kertas dan logam. Logam itu bisa jadi dari emas, terus dari perak, perunggu, itu juga bisa. Ada yang lain? Pertama kali uang muncul di tangan para pedagang ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter lalu membuat uang. Pada masa krisis 570 sampai 540 Masehi, negara berkepentingan mencetak uang komoditas sehingga terbesar di antara mereka kapak dan koin-koin dari perunggu. Itu terkait dengan sejarah uang. Ada yang tanya lagi? Cukup? Silakan kalau sudah ditutup. Sekian presentasi dari kami. Ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke. Terkait dengan presentasi tadi, kalian udah tahu setidaknya apa itu uang, fungsi uang, jenis uang, kalian tentu udah tahu. Di depan kalian itu ada daftar nama-nama gambar mata uang baik kertas maupun logam di dunia. Kelihatan tidak? Yang pertama itu ada negara Indonesia. Kita tahu di 100.000 itu ada gambar presiden dan wakil presiden nomor 1. Presiden pertama dulu kita yaitu Soekarno dan Bung Hatta. Nomor 2 ada namanya Amerika Serikat. Ini merupakan mata uang terbesar juga di dunia. Namanya apa? Dolar Amerika. Terus ada Arab Saudi, nama mata uangnya yaitu real. Yang terakhir itu ada Korea Selatan, mata uangnya adalah won. Kalau Malaysia mata uangnya namanya apa? Ringgit. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Ini tadi terkait dengan uang. Uang itu adalah suatu benda yang umum yang diterima oleh masyarakat, yang dikeluarkan oleh pemerintah secara syah. Untuk apa? Ayo. Untuk memudahkan dalam bertransaksi. Ini terkait dengan uang. Terus fungsi uang untuk apa lagi? Selain sebagai alat tukar, yaitu sebagai alat satuan hitung. Yang selanjutnya adalah fungsi turunan. Apa itu fungsi turunan? Sebagai standar pembayaran yang ditunda. Maksud sekarang ke jenis uang. Berdasarkan pihak yang mengeluarkannya, jenis uang itu dibagi menjadi 2. Uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini yang beredar di masyarakat, baik bentuk kertas maupun bentuk logam. Contohnya yang ini tadi, ini yang warna merah kertas, ya. Ini masuk ke dalam uang kartal. Sedangkan untuk uang giral, ini contohnya ada tuh di situ. Cek terkait dengan Bank BCA. Tuh, ada biliet, giro, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam uang giral. Itu yang mengeluarkan bank. Kalau yang pertama tadi yang mengeluarkan Bank Indonesia, kalau yang bawah itu yang mengeluarkan bank. Syarat-syarat terjadinya uang, ini yang pertama apa? Mudah dibawa. Tuh. Yang kedua, yaitu tahan lama. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi unit, diterima secara umum oleh masyarakat.
Yang keenam, tidak mudah dipalsukan. Ini ada alatnya. Tapi kalau kita belum punya, ini biasanya di toko-toko besar, terus di bank ini ada alatnya terkait dengan tidak mudah dipalsukannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Jadi udah tahu ya apa itu fungsi dari uang? Apa itu uang? Coba tunjuk jari. Yang tahu pengertian dari uang itu apa? Uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya. Iya. Itu merupakan pengertian daripada uang. Jadi sampai di sini, nanti jangan lupa sampai rumah dipelajari terkait dengan materi uang ini. Sekarang saya akan kasih tugas kalian dikerjakan hari ini juga. Saya akan kirim linknya. Ini ada 30 soal pilihan ganda. Yang sudah saya buat di Google Form. Sudah masuk linknya? Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan siap-siap. Silahkan ketua kelasnya disiapkan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu